Gue lebih memorable Spider-Man 2 dan The Amazing Spider-Man 1. Bias. Itu di Bias. The Amazing Itu taruh dulu. Bias. Bodoh amat bias. Dia tainya gue makan aja dulu. Nah, lo. Ada Captain America Civil War. Oke. Terus ada Captain America Winter Soldier. Balik ya, harusnya dia duluan ya. Pick banget. Terus ada Avenger Endgame sama Infinity War. Sama aja kembali. Emang ngelantur. Tapi Anda melupakan satu hal. Apa? Yaitu genre. Ini yang jadi permasalahan Yes. buat gua. Gini. Belum ya aja. Gimana? Lu pada udah percaya nggak kalau ngelantur emang dikutuk? Kenapa dikutuk? Kenapa tuh? Iya kan video pertama kita audionya hilang. Iya. itu. Oke. The first curse. Channelnya tiba-tiba hilang. Second curse. Ya kan? Terus habis itu videonya juga kepotong 10 menit. Udah gue bilang emang kutuk gitu. Gue mau live streaming, mau video panjang, mau podcast pun sama aja hasilnya gitu. Iya, kemarin lu sempat mention itu ya? Pas podcast. Literally kan. Abis itu keesokan harinya hilang anjing channelnya. Kena Google violation. Iya. Gitu. Jadi buat kalian yang masih nanya-nanya dari kemarin, Bang kok tiba-tiba channelnya hilang gitu ya? Karena mungkin kayak gara-gara Gmail kita ada pegang 2 orang ya. Kita pegang 2 orang. Jadi pokoknya dimasalahin sama Google, hilang tapi kita udah appeal dan udah balik lagi. Udah aman ya. Udah kembali lagi. Meskipun sebenarnya yang disayangkan adalah ada satu video kita yang nggak bisa kita pakai jadinya. Betul. Padahal saya mah. Gila itu mah. Itu paling epic, paling pecah Paling ya. epic. Video games pertama kita. Iya, Video games pertama kita. Itu judulnya adalah Beli Sewa Bakar. Oke. Asli. Nah, jadi gue harus ulangin lagi nih. Untuk ngejelasin games ini apa gitu. Karena yang di games pertama itu kita udah mainin itu. Cuman yang gue bilang tadi 10 menit hilang, kita nggak bisa pakai. Jadi ya bisa kita bilang Beli Sewa Bakar pertama kita jadinya kita ganti yang ini. Oke, ini jadi episode perdana. Ini episode perdana. Oke. Bahan episode flexing pertama. gue hilang. Atau ya itu jangan-jangan Masukin dikit lah. Jangan-jangan lu nggak mau pakai video itu karena di Karena game lu itu kalah. Tolong. Jadi sebenarnya gue diam-diam ini gue manipulasin ya. Kacau. Dokselinya ya. Di game pertama itu yang pemenang aslinya adalah Ziza. harusnya Ziza. Ya Allah yang balas. Tapi perlu diperhatikan juga yang harus jadi notes adalah gue kalah gara-gara si Wibu satu ini. Bias bro. Itu subjektivitas dia nih. Oke. Di sini gua membawa nama Wibu. Jangan kayak gitu Membawa dong. nama Wibu. Kan dibantu juga sama King. Shut the fuck up bro. King dong, kita di sini. Anjing banget sih. Padahal harus secara argumentasi tuh gue udah tidak tertahankan. Cuman Betul. karena memang ada satu Oke. Wibu itu dia Ada- lebih pilih Spirited Away anjing. Tapi kan gue juga sama. Bagus. Iya. Bagus juga Si Wibu itu. Jadi ada satu plot hole yang bisa gue masukin nih. Kalah nih dia. Buat konteks aja, jadi di game itu tuh babak finalnya mempertemukan Timothy dan Ziza. Ziza. Ketika Ziza milih Spirited Away, semuanya jadi mendukung Ziza. Tapi gue menangnya malah di sewanya ya. Iya, Di sewanya sewanya gue menang. setuju. Belinya dia lebih disetujuin Spirit Away. Tapi ya buat kalian pasti masih bingung dong. Oke. Ya, rules-nya seperti apa. Yes. Tapi sebelum rules masuk dulu Balin Sky Studio. Bos. Oke. Betul. Boleh Di searching masuk. dulu, Masuk. buka Google kalian, buka Google Maps kalian cari studio Epic yang satu ini, yang letaknya ada di Kemang Utara di Jaksel paling culture bos. Culture. Iya, Bisa, culture. bisa. Paling Kemang, culture men. kenapa? Karena lu mau apa aja ada di sini. Lu mau Paket lengkap kafe, ya? mau Oke. nongkrong bisa, gitu Mau kan? syuting podcast, Syuting podcast bisa, mau syuting, mau Iklan, fotografi, iklan. bisa, Udah. gitu kan? fotografi tadi juga bisa. Fotografi Udah. bisa, karena studionya Oke. itu ada banyak banget pilihannya. Opsinya lengkap. Opsinya lengkap dan peralatannya udah proper. Oke. Ya ini meja, mic bukan kita yang sediain. Kamera, lampu. Kamera, lampu, literally semua. Kita Oke. cuman bawa diri doang. Lu Betul. bisa podcast langsung di Balin Sky Studio. Gak Oke. Go check it out, Go guys. check it out deh. Oke, ya langsung aja kita masuk ke permainan beli sewa bakar kita yang Beli pertama. sewa bakar. Gitu. Nah, Technically yang kedua. Iya, tapi kan yang satu ya sudah lah ya. Ya udahlah. Ya, Udah, gua- aku ikhlas kayaknya. sebenarnya di parlamen pertama tuh kita pilihannya lebih general ya. General. Betul. Jadi General. beli sewa bakarnya kita ada main di 3 kategori. Oke. Kalau yang pertama waktu itu kita mainnya di franchise dulu. Big franchise ada Harry Potter, ada MCU, DC. Ada Jadi kita harus Transformer, ada iya, Transformer, ada jangan Transformer, lupa, ada ya. Jurassic Park.
Betul. kita harus pilih tuh beli sewa bakar ya. Terus ada di kategori kedua kemarin kita main apa? Trilogi dulu. Trilogi itu ada apa aja main? Toy Story, Godfather, Batman The Dark Knight, Lord of the Rings Lord of gitu the ya. Rings, Dan yang terakhir ada yang top IMDb ya. Top IMDb, satu Ada film. Iya, Forrest Gump, Fight Club kemarin Iya, ya, Interstellar, Shawshank Redemption Shawshank, gitu. Spirited Away, Spirited Away. Iya, itu. menang. Iya, sama menang Spirited ya. Away ini gara-gara si ibu. Hey, kenapa gue disalahkan di sini, men? Tapi oke lah. Gue pengen jelasin ulang ya. Jadi biar kalian lebih paham lagi sebenarnya cara mainnya seperti apa dan cara menentukan pemenangnya siapa. Dan gue serahin ke Karendra aja. Karena kalau Boleh gue nih. terlalu ngelantur, DNA Boleh. terlalu ngelantur kan. Iya. Jadi intinya game ini adalah game Royal Rumble di mana kita semua akan menentukan siapa yang lanjut ke ronde berikutnya. Oke. Secara rule masing-masing ronde ada kategorinya masing-masing. Oke. Dari kategori itu lu harus milih mana film yang dibeli, Ya. mana film yang disewa Oke. dan sisanya harus dibakar. Sisanya harus dibakar. Harus dibakar ya. Masing-masing dengan argumennya dan itu yang dinilai. Nanti Oke. kita akan voting siapa yang out, siapa yang lanjut. Oke. Dan itu berlaku terus ya. Terus. Masuk kategori kedua, Sampai ke kategori ketiga. kategori ketiga nanti tinggal 2 orang. 2 orang final. Final dan yang menang adalah si paling absolut Cinefil. Cinefil, betul. Iya, kenapa tuh? Jatuh. Kenapa tuh? Aman. Jangan kayak Next Carlos loh. Nah, nanti yang keluar pertama berarti kita kasih julukan si absolut sampah berarti. Ya. Oke. Kalau absolut stupid. Kalau di sebelumnya yang absolut sampah siapa? Gua kasih ini dulu disclaimer dulu di awal. Saya gue sampah ya. Jadi ya Bukan Enggak, sampah, bukan lebih ke sampah. beda sendiri. Iya, beda dibanding- sendiri. Beda Karena sendiri. waktu pertama emang agak sakit nih orang. Iya. Dia milihnya DC anjing. DC, men. Secara DC. franchise, Lu beli ya? Beli? Gue beli DC. Yang belinya gue DC. sewa tuh Transformer, men. Nah, itu Transformer, men. debat banget ya. Transformer, men. Nah, sumpah kalau sewa Transformer gue masih gak masalah. DC bos, dibeli bos. DC, men. Kalau gua DC, kebalik, Tim. men. Kebalik ya? Gue lebih berat sama pilihan dia sewanya itu. Malah Transformers ya? Kalau DC lebih make sense sih karena mungkin selera dia nggak masuk Sampah, ke Marvel, ya. jadi lebih milih DC gitu. Oke. Nah, tapi sekarang kita ulang lagi permainannya tapi dengan topik yang berbeda lebih mengerucut lagi. Lebih spesifik. Lebih spesifik Spesifik ke lagi. satu franchise aja yaitu Marvel Cinematic Universe. Marvel Fall of the Universe ya. Oke. Boleh. Ada haters gua. Iya, jadi gue memang masih kalau menurut kalian gue masih kurang kritikannya. Ini ada yang lebih Enggak. haters lagi di sini. King Hasan. Iya. Haters. Jadi ya kita udah punya 3 kategori udah kita Oke. kurasi ya. Betul. Oke. Yang paling enak untuk dibikin beli sewa bakar ini apa? Yang paling bikin Gitu. dilema gitu. Yang Betul. paling bikin dilema gitu. Paling susah nih. Aduh kayak bakar yang ini susah, sewa yang ini susah gitu. Gue harus beli yang mana? Nah, kita udah tentukan 3 kategori. Langsung kita kasih tau nggak di awal? Boleh Boleh. langsung. Langsung aja ya? Langsung Ya, aja, guys. betul. Oke, langsung aja kasih tahu Karendra. Jadi di kategori pertama atau ronde pertama itu kita akan beli sewa bakar untuk film Spider-Man. Live action. Live action Damn. Spider-Man. Dari ya. eranya Tobey Maguire ke Andrew Garfield. Ini uniknya ya. Ciao. Sampai Tom Holland. Nah, kenapa kita pilih seperti ini? Meskipun ini topiknya sebenarnya MCU. Betul. Cuma kita pikir-pikir lagi. Tadi gue pikir ini baru aja gue ganti nih kan Iya, iya, peraturannya gitu. Kenapa? Karena dari 3 film Homecoming, Far From Home sama No Way Home, menurut gue beli sewanya agak ketebak. Terlalu mudah di ketara ya. Iya, meskipun belum tentu juga sih. Betul. Cuman Soalnya ada Hasan ya. Iya. Ya betul. Itu tuh ada gue nih. Gue ada apa Tom Holland, men. Holland, men. Iyalah. Isi cuma itu. Nanti dulu. Sama. Tahan dulu, Bung. Tahan dulu, King. Aman. Jadi makanya kita perluas aja. Perluas. Kita ada Spider-Man 1, 2, 3 Tobey Maguire, Sam Raimi. Ada juga Amazing Spider-Man Andrew Garfield 1, gitu 2. kan. 1, 2 baru Homecoming. Home trilogy. Iya, Home Trilogy Aduh, gitu. dilema banget kacang. Nah, dan kategori kedua. Kategori kedua ada Best Origin Story di MCU. Nah, ini yang menurut gue paling Oke. paling ngehe nih sumpah Oh, milih. iya? Iya, buat gue. Kategori kedua paling sulit menurut Ya, gue. coba kasih tau aja, Pak. Jadi yang gue pilih itu untuk kategori Best Origin Story gue masukin Iron Man, Hah? The Avengers, Guardians pertama, dan Captain America The First Avengers. Ada 4 berarti pilihannya. Ada 4 pilihan. Ada 4 ya. Ya. Nah, itu. Oh ya, kenapa gue nggak masukin Black Panther? Karena secara teknis itu nggak masuk cerita origin story sih. Sebentar. Woi, enggak. Gue baru nyadar anjing. Karena menurut gue Black
Black Panther itu origin story-nya nggak lengkap kalau nggak masukin film Civil War. Enggak dong. Iya, Gue gak setuju. Origin story itu maksudnya dari Gue gak setuju. Nggak, masalah gini ya, yang jadi historinya Black Panther adalah Wakanda. Itu Dan betul. kita tidak lihat Wakanda di Civil War. Tapi kan Black Panther udah di reveal di awal. Kan Betul. kita ngomongin origin story Origin dari story. karakternya kan, bukan Jadi dia. kayak awalnya dia bukan Black Panther dan jadi Black Panther itu terjadi bukan di film Black Panther. Loh. Kita Mantel Black Panther kan awalnya dipegang sama si Raja, T'Chaka. Ya, T'Chaka. Baru mati di Civil War dan udah jadi Black Panther di film Black Panthernya, makanya gue memilih untuk nggak masukin film Oh, itu. maksudnya origin dari si T'Challanya. Nah, Iya. cuman yang gue highlight di sini adalah judul Black Panthernya. Iya. Nah, kan ngerti kan? Jadi makanya kalau lu inget film Black Panther itu kan dari opening kan dikasih lihat tuh. Iya. Bagaimana Iya. Wakanda nemuin vibranium dan sebagainya. Ah, Betul. itu yang gue rasa originnya sebenarnya. Origin story Wakanda. Wakanda, bukan origin story Black Panther. Black Panther. Black iya Panther sebenarnya. secara Iya. keseluruhan. Iya, itu Black Panther itu kan menurut gue core, the philosophy of Black Panther itu title. Iya, betul. T'Challa ya T'Chaka. Dia cuman mengemban title Black Panther. Oke. Killmonger aja pernah jadi Black Panther. Betul. Dengan minum Betul itu. sih. Ngerti gak? Jadi core-nya menurut gue di Wakanda. Cuman terserah gimana kalian mau masukin mau nggak? nambahin? Masukin nggak nih? Masukin Masukin seru, nanti. sumpah. Masukin seru Itu sih, gue mikir bikin lagi. tambah Oke. sendiri kan. Gue udah nulis jawaban, tapi ya udah, ayo. Gak apa-apa, silakan. Ayo. Jadi di kategori kedua best origin story kita masukin Black Panther. Oke. Oke. Langsung Oke. yang terakhir berarti Yang final. Best of Russo Works di MCU. Epic Tos Mementos bos ini bos. Itu 4 film semuanya peaknya MCU sih kalau kata gua. Iya, Oke. Ada apa aja? Ada Captain America Civil War. Oke. Terus Terus ada Captain America Winter Soldier. Balik ya, harusnya dia duluan ya. Oke, oke. Epic banget. Terus ada Avenger Endgame sama Infinity War. Sama aja kembali. Emang ngelantur. Biarin. aja. Gak apa, dia kan king, terserah. Makanya kalau kalian tuh kemarin gue lihat di komentar pada komplain tidak terstruktur, nggak kayak podcast pada umum. Kita memang bukan podcast umum. Nama judul channelnya ngelantur banget. Tolong di garis bawah. Iya. Ngelantur bareng itu intinya. Jadi kita ngobrol tongkrongan. Iya. Betul. Oke, langsung aja. Ini Om Bimba berarti ya kemarin. Iya itu Home Pimpa dulu. Oke, Om Bimba. Oh, bebas. Home Pimpa. Nah lu dulu. Oke, ini berarti Gila Jadi kita nih, langsung seperti sebutin dulu absolut nih. aja. Hah? Dari yang paling lu rela bakar di awal. Oke. Gak Berarti usah pakai alasan ya. Langsung sebut aja. langsung aja ya. Langsung aja. Berarti dari ke-8 Spider-Man yang paling gua rela bakar. Yes. Ini menurut gua udah absolut. Enggak ada Iya. pilihan lain buat gua. The Amazing Spider-Man 2. Aduh. Lawan kita aduh anjing. Wah, ada gila. Belum apa udah. Oke. Enggak. Lalu. Peringkat 8. Tadi Peringkat yang lu 8. rela bakar. Oke. Di peringkat 7 gua akan masukkan Spider-Man No Way Home. Oke. Gua rela bakar. Oke. Dan selanjutnya gua akan bakar Spider-Man 3. Ya. Oke. Ini make sense karena Make salah sense, satu yang paling dibenci dari triloginya Sam Raimi kan. Betul. Yang dikritik abis-abisan nih pada masanya gitu ya. Nggak jelek-jelek amat tapi ya. Iya, paling cuman lemah dari di trilogi. masanya karena Di memang masanya, iya. pembandingnya terlalu OP, terlalu OP, terlalu iya. OP gitu. Oke, terus gue bakar selanjutnya adalah Far From Home. Oke. Far From Home, oke. Far From oke. Home. Deserve, oke. Lalu gue bakar yang berarti 2 terakhir ya yang gue bakar Iya. ya. Gue bakar The Amazing Spider-Man 1. Pertama. Iya, berarti ini di peringkat 4 Spider-Man terbaik menurut gue sebenarnya. Tapi ya, terpaksa gue bakar. Dan abis itu ini berarti yang hampir bisa gue masukin di sewa, tapi ya harus gue terpaksa bakar karena duanya agak berat sih menurut gue ya, yaitu Homecoming. Wah, oke. Jadi yang gue sewa adalah Obvious banget ya. obvious Obvious banget. banget Spider-Man 1 dan gue beli Spider-Man 2 itu menurut gue nolak banget. Oke. Oke. Make sense. Lanjut Oh, ke gue. Ziza. Ranking dulu ya. Ranking dulu. Oke, yang bakar pertama. Bakar pertama gue The Amazing Spider-Man 2. Oke. Terus Far From Home. Yang ketiga Homecoming. Yang keempat TSM 1. Oke. That's Berarti it. kurang lebih Sama. Hampir Fanboy sama. Toby Hampir ya, sama. berarti. Ya, Terus? Toby. Oke. Terus yang gue beli, sewa dulu ya? Sewa dulu. Yang gue sewa jelas No Way Home. What? Oke. What? Tapi Oke. tapi Oke. gue pikir-pikir lagi
Masih masuk. Sewakan, Masih masuk. sewakan. Masih masuk. Oke Gua lah, ngerti, sewa, gua oke ngerti lah. argumennya Sewa, dia. oke Gua lah. paham. Oke. Gua udah bisa telepati nih. Oke. Oke, yang gue beli Spider-Man 2. Oke. Langsung. Ini dulu. semua sih. Oh, Hasan dulu, King Hasan. Enggak, lu duluan deh, lu duluan. Gue belum Ini siap. paling anomali Gue feeling belum gue, siap, sumpah. belum siap. Aku Oke. sih, Pak. Keluar nih King. Bentar gua tadi belum nulis. Oh gini. Oke. Yang gua bakar pertama The Amazing Spider-Man 2 itu Oke. obvious. Yang gua bakar kedua Spider-Man 3. Oke. Terus gua ke Far From Home. Terus ke Homecoming. Terus The Amazing Spider-Man 1. Terus ke Spider-Man 1. Terus sewanya Bentar. Spider-Man 1 dibakar. iya. Udah gila ini orang. bisa sih lu? Spider-Man 1 dibakar, Bos. Kan lu juga bakal. Kalau bisa, kalau bisa sih. Kalau bisa. Spider-Man Spider-Man 1. Spider-Man 1. Lu kayak bakar ketiga ya? Iya, lu bakal Gue bakar ketiga. 3. Kok? Nggak yang satu kok. Bentar, lu belinya apa tadi? Nah, blunder ini. Oh beli 2. Beli dua kan? Spider-Man Beli 2 Spider-Man dua. kan? Iya, Sewanya? terus lu sewanya Kan No Way No Home Way lu. Home. Nah, berarti lu Nah, bakar juga. Spider-Man 1 bakar lu bakar juga. Gue kaget aja, kaget Kaget. aja. Agak gila ini emang nih lu berdua nih. Oke. Oke, terus yang gua sewanya No Way Home, yang gua beli Spider-Man 2. Aduh, anjing. Oke, ini nih. Ini dia. Oke. Ini yang paling absurd nih Mas ini. Oke. Kita tunggu. Ingat ya, setelah gue sampah. Jadi yang gue bakar pertama itu No Way Home. Oke. Oke. Yang kedua Far From Home. Oke. Yang ketiga Homecoming. Jadi dari atas nih, dari bawah. Set. Oke. Habis itu Spider-Man 3, Oke. Spider-Man 1, Nah, ini The gila. Amazing Spider-Man 2. Oke. Gue sewa The Amazing Spider-Man 1, gue beli Spider-Man 2. Sebenarnya menurut gua Sangat gua sulit. malah lebih make sense dia nih daripada Kan dia juga bakar Spider-Man, Spider-Man 1. Iya. Gue Nah ini oke, berarti kita mulai perdebatan kita hari ini adalah dengan Spider-Man 1 dulu. Ini karena ini yang paling kontroversial menurut gua. Lu tadi beli Gua ya? sewa. Oh sewa Spider-Man 1. 1. Oh, Spider-Man 1 lu sewa, sewa. Spider-Man 2 lu beli. Iya. Oke. Berarti di sini semua Spider-Man 2 Dua. belinya. Spider-Man 2. Karena Aman, ya, susah. ayo lah, Iya, ayo lah men. Lu kalau misalnya bakal Spider-Man 2, ide lu emang tolol Oke. atau enggak emang otak lu enggak ada aja. Sedikit aja, sama Justru aja. yang awal, bakar yang awal tuh yang paling jelek kan? Iya, yang paling jelek. oke. Nah, tapi masa gini, justru menurut gua ngelihat kebanyakan orang menganggap Spider-Man 1 itu bahkan bisa melewati Spider-Man 2, ngerti gak? Karena perbandingannya menurut gua tuh tipis. Tipis, iya. Di kebanyakan orang begitu ya gue lihat. Makanya justru gua kaget lu bertiga bakar Spider-Man 1 nih. Oke, tadi berarti lu sewanya apa? No Way Home. Sewa No Way Home. No, Lu sewa? No Way Home juga. Tapi dari ranking gak nih gak yang gue bakar nomor 1 gitu loh. Gue Penting gue bakar. The Amazing Spider-Man 1 sih. Gue suka banget sama The Amazing Spider-Man 1 karena pertama kali gue lihat Liza itu keren banget ya awal-awal. Terus itu childhood gue juga. Terus gue juga nggak tahu ya, demen aja sama tingkahnya Spider-Man si Andrew, tau gak? Kalau emang lebih dominan, tengil ya? lebih tengilnya di Spider-Man kedua kan, tapi ceritanya jelek. Let me clear this debate. Oke, gimana? Coba. Biarkan gue langsung memenangkan pertandingan ini. Kalian bisa lihat ya argumen mereka bertiga. Kenapa gue tadi agak kaget lu pada masukin No Way Home. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi make sense juga kalau disewa. Disewa, kalau disewa gue Kalau disewa make sense. Disewa gue oke. Iya Disewa kan? oke. Kenapa? Karena alasannya fan service. Betul. No Way Home itu nggak ada apa-apanya tanpa fan service menurut gua. That's Oke, it. lu setuju sama dia? Setuju banget. Berarti gue lebih gampang bantah dia. Iya. Kenapa? Gini, gue jelasin ya. Fan service itu mudah untuk dinikmati dengan sangat-sangat luar biasa hanya untuk Pertama kali nonton. Hype-nya Kedua itu. kali hype-nya. Setuju banget gue. Tapi yang jadi masalah, kenapa No Way Home itu begitu luar biasa fan service? Karena ada Toby Dan Andrew. dan Andrew. Nah, siapa villain yang paling luar biasa di film itu? Goblin. Ada di film mana? Spider-Man 1. That's it. Itu. Jadi kalau lu bakar Spider-Man 1, itu menurut gue sangat-sangat tolol karena lu menghilangkan villain paling luar biasa dari seorang Spider-Man. Tapi di No Way Home juga ada Dr. Octavius. Tapi apakah sepenting Green Goblin? Sama-sama penting pada ujungnya. Bro, yang bunuh Aunt May siapa? Goblin. Gue setuju emang poin unbeatable dia. nih. Kalau Oke. Green Goblin adalah main villain di Betul. No Way No Way Home. Home. Oke. Betul. Tapi gue nggak setuju sama Ziza yang bilang kalau No Way Home itu sekedar fan service. Oke. Karena di sini gue suka karakter journey Dari si Tom Peter Holland Holland. itu, Oke. gimana dia merasakan kesendiriannya, gimana dia bisa menghargai kesedihannya itu, terus dan
pas muncul dua karakter Spider-Man lain itu peran si Tom Holland sebagai karakter utama nggak kehilang gitu, tetap kerasa dia sebagai pemeran utama, which is itu sulit dan dieksekusi secara cerita dengan rapih. Oke, gini, Oke. kalau mau ngomongin karakter, mau ngomongin journey, mau ngomongin kerapihan cerita, Spider-Man 1 kurang apa? Kenapa? Gini, kita gampangnya debat ya untuk clear ini. Kenapa nggak bisa sewa Spider-Man 1? Apa yang jadi masalah di Spider-Man 1? Lu dulu coba. Oke, gua nggak begitu memorable di Spider-Man 1 di gua. Gua lebih memorable Spider-Man 2 dan The Amazing Spider-Man 1. Bias. Itu di Bias. The Amazing Itu tar dulu deh. Spider-Man Bias. taruh. Bias gua. Bodoh amat bias. Biar tainya gua makan aja dulu. Nah, lempar itu. Gue simpelnya Spider-Man pertama gue nggak suka sama progresi karakternya yang kayak dari awal sampai akhir tuh nggak begitu signifikan gitu menurut gue sebagai origin story. Nggak konsisten maksud lo? Enggak, konsisten aja, cuman lebih ke nggak up and down gitu. Face-nya apa? Up and down. Iya, jadi kayak dari awal gue nggak begitu suka sama si Peter Parker. Agak-agak annoying di Tobey Maguire. Di akhir gue nggak berubah jadi suka gitu. Oke, iya. Cuman maksud gue ini kan memang klasik gitu. Ini kan tahun lagi-lagi kita ngomongin bener kan? 2000-an awal di mana ini from zero to hero gitu kan. Seseorang yang dibully dari awal opening scene-nya, terus ketemu sama temennya yang lebih famous, lebih ganteng si Harry Osborn gitu. Tapi somehow dia dapat kekuatan untuk bisa nyelamatin warga dengan shot ikonik. Ingat gak yang Green Goblin ngasih pilihan, lu mau Mary Jane atau warga yang di gondola itu kan. Itu hero journey yang sangat-sangat rapi. Tapi oke lah, ini akan sangat panjang debatnya. Kita langsung singkirkan satu dari kita. Gue beli Spider-Man satu. Semua kita beli Spider-Man 2. Berarti kita Sewanya yang beda. kita menentukan dari sewanya. Cuman menurut gue sebenarnya ini udah terlalu ketebak karena lu berdua sama soalnya. Jadi udah tahu lah. Bias banget anjing. Siapa? Seenggaknya gue masih bisa komen, men. Bisa komen. Oke, Masih bisa iya, komen. Langsung saja kita bareng-bareng tunjuk orang yang kita kick out. 1, 2, 3. Sorry banget Niki. Hey, it's okay, man. Sorry buat para Harusnya gue main aman aja ya. Untuk para rakyat The Way Home aja gue. Tapi gue sebenarnya lebih pro ke dia dengan dia naruh Amazing Spider-Man 1 dibandingkan No Way Home. No Way Home. At least gini, maksudnya Hasan itu naruh Spider-Man 1 di Masih atas respect. No Way Gue Home. masih respect sama William iya. Dafoe, bro. Gue masih Respect, bro. Respect gue sama William Dafoe, bro. Iya. Kita mulai dari pilihan pertama ada Iron Man 1, pilihan kedua ada The Avengers, pilihan ketiga ada The Guardians of the Galaxy yang volume pertama, dan ada pilihan yang baru tadi kita udah perdebatkan, kita akan masukkan, kita include Black Panther 1. Oke? sama tadi Captain America The First Avengers. Oh iya, ada Captain America First Avenger. Oke, Home Impa lagi. 1, 2, 3. Lu dulu. Ulang lagi kan dari awal tadi. Lu mulu. Gua akan bakar anjing. Mampus. Udah pasti gue bakar Captain America First Avenger. Ayolah. Oke. Itu obvious menurut gue nggak layak bahkan untuk dimasukin ke ini. Yap. Amin. Menurut gue nggak layak. Nah cuman pilihan berikutnya agak susah nih. Iron Man, Avenger, GOTG, Black Panther menurut gue levelnya level top tiernya MCU semua. Ya itu pick ya. Level top tier semua gitu. Jadi ya sangat gue sayangkan, gue akan bakar. Oh my god, sorry banget Avengers, gue bakar. Satu lagi ya? Yap. Sewa dong. Satu lagi sewa. Enggak, satu lagi. Satu lagi dong. Sama Black Panther. Oh iya benar. Anjing. Mampus Udin. Anjing. Bentar. Kan ada Guardians. Iya, makanya Guardians. bakal satu lagi. Sisa 3. Oh, iya, Iron oke. Man, Guardians atau Black Panther. Kacau. Ayo Tem. Damn, bro. Udah main klasik aja, klasik. Bro. Mohon maaf banget, Bang James Gunn. GOTG. Gue bakar GOTG. Mohon maaf banget, sumpah gue harusnya mau bakar. Cuma ini terlalu sulit. Oke. Jadi lu sewanya? Gue sewa Black Panther dan beli Iron Man 1. Oke. Gue ya. Bakar yang cukup mudah sama seperti Iya, Timothy itu The First oke. Avengers. Oke. Cuman ini langsung menimbulkan perdebatan buat Timothy kayaknya karena bakar kedua gue adalah Black Panther. Terus The Avengers gue bakar yang ketiga. Oke. Gue sewa Iron Man dan gue beli Guardians yang Nah ini dia. Ini yang
James Gunn, Pak. James Gunn, Pak. Ini awal kejatuhan James. Trendovers, bos. Ini awal kejatuhannya. Kacau. James Gunn, Pak. Anaknya James Gunn, Pak. Ini awal kan? kejatuhan. Gue punya argumen. Ya udah, oke. Kalau Black Panther ya, gue oke lah. Iron Man disewa, bos. Disewa. Oke, udah Ya udah, oke. Lanjut ke season Kurang dulu. lebih sama tadi bakarnya 1, 2, 3. Yang pertama Captain America, yang kedua Black Panther, ketiga di Avengers. Terus Oke. gue sewa Guardians dan yang beli suami gue lagi. Lah lu ya. Nice, bagus. Saya punya, Kacau. saya punya, Endingnya kayak gimana lagi deh. saya punya koalisi politik di sini. Oke, tadi Apa nih, oke apa nih? kita berarti ya. Ya. Kalau gue alasannya sebenarnya sederhana karena kalau sewa itu kan gue Nonton sekali. cuman cukup nonton sekali gitu. Sedangkan untuk beli gue ingin nonton film tersebut berulang-ulang. Oke. Nah setelah gue menilai-nilai, kayaknya sebagai comfort watch yang enak ditonton kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, gue prefer Guardians. Family-nya dapat, terus ragtag hero-nya dapat, perkumpulan orang-orang pecundang yang jadi sesuatunya gue dapat. Kriminal. Dapat banget. Terus pay off di endingnya Yeah, sebagai satu kesatuan timnya itu kena banget sih Iya, Guardians. setuju. Dan Iron Man gue suka banget. Pasti. Yap. Cuman untuk gue tonton berulang-ulang Udah gua- sakit. Gua Sakit agak orang. keberatan sama final battle-nya yang menurut gue Kurang, nggak Pak. begitu Ya. seklimaks Iya, itu. itu make sense. Memuaskan itu. Makanya gue Tidak sememuaskan Dance Off, baby. Dance off, bro. Me and you. callback-nya sih. Yang pegangan tangan itu dengan intro di mana dia gak bisa megang ibunya. Gini. Itu. Oke, tapi Anda melupakan satu hal. Apa? Yaitu genre. Ini yang jadi permasalahan Yes. buat gua. Gini. Belum ya aja. Ganteng kan aja kan. Lu yang main Guardians sama Iron Man karena ada family-nya. Iron Man tuh beda. Ji. As origin story itu yang bikin gua. No, this is hero from zero to hero. Yes, Betul. gini. Let me clear. Dia sendirian loh. Gini, let me clear. GOTG itu gila. Makanya gue tadi sampai mau mampus gue milihnya. Sumpah mampus banget. Apalagi sama Black Panther itu. Gue mampus. Cuman yang jadi masalah, GOTG itu sangat-sangat segmented. Niche. Niche, ya. Gua gak setuju itu. Wah, Nggak, kalau niche, nggak. Gini. Gue tahu otak lu pada. Gini, untuk orang pecinta superhero, pecinta action, science fiction, ini enggak niche. Ini semua orang suka, semua orang akan suka. Tapi gue yakin, gue suruh pacar gue nonton, nggak mau dia. Itu masalahnya. Gua nggak setuju karena apa? Guardians itu sebagai film yang tidak diketahui niche. Tapi secara eksekusi, kalau itu niche, kenapa bisa jadi film laku di 2014? Betul. Dan iconic opening scene yang Sarah joget itu one of iconic dan everybody knows. Gue suka banget lagunya. Iya. Cuman maksud gue gini loh. Gini, kalau selera pribadi secara eksekusi kesempurnaan ya, jujur gue pilih GOTG. Kesempurnaan. Plot James Gunn komedinya, nangisnya ada, Groot berkorban, gue dapet. Tapi untuk orang awam yang bisa ditonton puluhan kali, ribuan kali dengan origin story, nempak di goa keluar dengan lagu rock, metal itu kayak semua orang tuh kayak ini hero gua. Ini adalah kebangkitan dari seseorang yang gak punya kekuatan sama sekali, tapi dia bisa menjadi somebody. Dengan perkataan terakhir, I'm Iron Man, anjing. Itu gue setuju. Iya. Cuman menurut gue apa yang dilakukan James Gunn berarti 6 kali lebih susah karena Iron Man bisa from nobody to somebody. Betul. Ini dilakukan untuk semua anggota Guardians. Iya, dieksekusinya Betul. Sebagai kayak itu. origin itu Argumen yang tepat sekali, tapi memang sayangnya kenyataannya seperti itu. Itu faktanya, ngerti gak? Ini adalah memang Iron Man itu bisa. Gue yakin semua orang bisa gitu nonton seseorang ilmuwan, jenius, playboy, ya, yang hidupnya awal-awal hancur, dia sombong dan sebagainya, arogan, tapi lama-lama dia belajar untuk bisa berkorban untuk orang lain jadi pahlawan. Orang lain lebih bisa menikmati itu, dan gue respect sama genre yang mungkin lebih comfort watch seperti ini gitu dibanding GOTG yang ya lagi-lagi gitu memang susah untuk bawa alien makhluk luar angkasa memang susah, tapi gue harus akuin itu gila banget James Gunn. Tapi gue mau nanya, kalau lu emang sesuka itu sama Guardians, Iya, kenapa lu nggak sewa Guardians aja? Kenapa lu Dibandingkan milih Black Panther? Black Panther? Oke, ini argumentasi yang lain lagi. Oke. Gitu. Kenapa? Karena gini. Lagi-lagi, ini kita ngomongin lagi sama kayak Iron Man 1 tadi permasalahannya. Oke. Permasalahannya menurut gua Black Panther lagi-lagi lebih bisa ditonton semua orang.
ini lebih bukan film yang aneh. Lo tau, gue udah bertahun-tahun jadi reviewer film dan gue tahu masyarakat kita itu seleranya kayak gimana. Dan film kayak GOTG itu coba kita tanya misalnya kameramen gini, dia pasti udah lupa ceritanya. Gue jamin. Apa? Dibandingkan film Black Panther, dibandingkan Iron Man 1, pasti lebih mudah dilupakan GOTG. Setuju gak lo? Nah, setuju kan? Setuju aja di mana dia udah denger ya. Tuh dia beneran. Tanya ke audiens. Ya, audiensnya. Tanya di komentar. Tapi yang gua rasa-rasa seperti itu. Jadi gua mengorbankan ego gua, tapi gua harus akuin secara eksekusi Produksi, ya. top notch. Dewa. Tapi gue sangat tidak suka sih si Black Panther dipilih di atas. Nah, itu kenapa tadi alasannya? Karena ya itu sebagai origin nggak lengkap masukin Black Panther karena originnya itu lebih lengkap kalau Iya. memasukkan cerita di Civil War Civil War. tersebut. Karena dia muncul duluan gitu ya. Muncul Karena pertama kali muncul ya. Menurut gue origin itu adalah Yang someone bener-bener- yang belum take mental hero-nya. Jadi Iya. ke someone yang take mental hero-nya dan Tapi- proses itu terjadi di Civil War. Gue setuju di argumen ini kalau ngomongin origin tok ya. Which is itu kategori kita. Iya. Yep. Iya. Untuk kalau Black Panther sama GOTG gue masih make sense lah gitu. Ya gue masih make sense. Tapi Iron Man 1, ayolah masa dia pilih. Ya, Kacau ini. welcome to the club, bro. Oke, langsung saja kita pilih ya, kita voting ya. 1, 2, 3. Oke. Harusnya main aman aja tuh kalau Kita main final. Enggak dong. Di sini kita ngerangkut tuh. Nggak boleh Nggak main bisa, aman. nggak boleh main Kita aman di sini ya. bukan politik. Bener-bener. Kita bukan pejabat publik. Oke, boleh. Di sini kita orang-orang yang punya idealisme, Betul. punya pemikiran sendiri, punya apa ya? Argumentasi punya sendiri. integritas. Itulah makanya gue rekrut mereka bertiga. Boleh. Prinsip Gitu, isi ya. di sini. Prinsip namanya. Prinsip, Oke. prinsip. Oke. Bagus Karendra, aku suka dia. Ini finalnya ini ya berarti Iya. rematch ya. Siapa yang Rematch. Rematch Nggak, nih. tenang, nggak ada anime di sini. Iya. Gak ada anime. Gak ada sih. Sama. Mereka nggak akan sorry, bayar. bukan rematch. Ini apa mengulang lagi episode Iya, yang hilang. betul. Emang udah ditakdirkan. Emang lu kan dia kan berdua ini. Emang. Sweet. Enggak, gue kasih deh. Tadi gue udah dulu. Buset. Oke. Best of Russo. Bakar dulu. Bakar ada 2 ya? Ya. Oke, yang gue bakar pertama paling nggak banget itu Civil War. Paling nggak banget. Ya. Oke. Paling gak banget ya. Tapi gue setuju Oke. sama dia. Ya, oke lah. Gue setuju sama dia. Oke lah. Bahasanya gue nggak suka Iya sih. bahasanya itu loh. Kan harusnya sulit. Penataan bahasanya gitu. Harusnya Nggak banget bakar gitu. nggak apa-apa tapi harusnya sulit Iya, gitu. kayak ini agak sulit dibakar tapi dibanding yang lain gue mending bakar ini. Iya, Gitu. kalau itu ini Kayak lo red gak flag banget agak respect. Oke. Bakar kedua, aduh kayak ini ribut nih. Apa deh? Endgame. Oke. Aman ya? Aman ya Endgame. Anjing. Oke. Ini mah sama loh ini. Sewanya Winter Soldier, belinya Infinity War. Oke gini. Itu Gini, tidak keberatan. Ya, gini. Ngomongin bakar, gue persis sama kayak dia. Civil War sama Avengers Endgame gue bakar. Tapi yang paling bawah apa? Paling bawah apa? Iya. Kalau gue paling bawah Endgame ya, lagi. Civil War lah. Civil War War. lah. Lu Gua endgame dulu sih. sama. Endgame dulu sama Civil War. Maksudnya bakar Endgame dulu. Iya, bakar paling dulu. awal bakal Endgame. Iya. Bukan berarti kayak dia Kayak dia ya, tidak banget layak ya. bakar Ya. dia. Emang susah tapi Iya, iya. gue lebih prefer Civil Endgame War. dulu Endgame dulu baru Civil War. Oke. Oke, dengerin gue dulu ya. Iya nggak? Iya. Iya dong alasannya. Iya. Oke. Iya. Kenapa gue bakar ya? Iya. Iya Civil War dulu ya, Iya, dia? Civil War dulu. Gimana sih gini? Iya. Oh sorry gini ya. Oh gini. Oke, kenapa gue nggak suka banget Civil War? Mungkin ini personal ya. Gue tuh tim Iron Man. Terus gue nggak suka Civil War itu subjektif. karena lebih mementingkan apa ya bahasanya? Si ini kan Sokovia Accords ya bahasnya. Itu harusnya kan perang ideologi sama ideologi ya. Terus ini gue ngeliatnya malah lebih ke sparring aja antara Avengers. Enggak yang ada politiknya banget. Gak Terus udah gitu apa namanya si Bucky tuh bener-bener jadi tameng banget di sini gitu loh. Gue ngerasa kalau dipilih banget sama si kapten. Jadi kayak gue lebih pilih bestie gue ya udah dibanding ideologinya segala macam bodo amat. Jadi dia ribut. I mean, Gitu. ya itu old fan banget Ya, sih. menurut gue justru itu ideologi Captain America. Iya, Captain America. Oke. Ketika dia memilih Bucky, itu menunjukkan he is Captain America. Tapi gue ngerasa di sini Sokovia Accords-nya jadi hilang gitu. Jadi dia kayak udah Oke. antar bestie-bestie aja. Oke. Ujung-ujungnya malah terakhir ribut sama Iron Man bener-bener yang kayak yaudah gue milih dia dibanding lo gitu. Itu gue ngerasanya Tapi itu. udah sewa bakarnya belum sih? Belum, gue belum. Sewanya- Cuman, Oh iya. cuman gini, maksud gue setuju di poin lu.
Tapi justru ini menambah kompleksitas dari Civil War itu sendiri. Gini ya, lagi-lagi gue nggak sama kayak lu pada. Gue tetap bakar Civil War duluan. Okay. Cuman gue ngebantah lu dalam artian gini. Ketika Captain America sangat egois, sangat self-center, memilih temannya dibandingkan ya perdebatan ideologi dan sebagainya. Justru ini buat gue menjadi titik lemah dari si Captain America yang membuat pertarungan antara Iron Man dan Captain America buat gue ya itu nggak make sense kalau misalnya ada orang yang pilih Captain America dibandingkan Iron Man. Oke. Itu menurut gue makanya kalau misalnya ada tim Cap, tim Iron Man. Iron Man, gue bilang harusnya lu kalau punya otak, lu pilih Iron Man. Betul. Itu gue nggak setuju. Wah, Kalau gue itu setuju. Kalau gue tim Iron Man, Yeah. tapi gue bisa ngelihat sisi kenapa orang prefer Captain America. oh iya, maksud gue Bukan berarti Selain orang yang karena Steve Rogers ganteng. enggak. Banyak Agak orang begitu. aneh, itu banyak sih. Banyak kan. Cuma siapa tahu. sebenarnya kan yang dijual dari ideologinya Captain America adalah gimana dia konsisten pada pendiriannya kan. Iya. Dan itu menurut gua resonate buat banyak orang Iya, gitu. iya. Sedangkan si Iron Man di sini dilihatin lebih pelin-pelan gak sih? kok play? Iya, pelin. Iya dong. Sebenarnya kalau Awalnya Iron Man pelin-pelan sih. ingin damai, ingin memaksa si Steve join Sokovia, terus Terus? Steve-nya nggak mau, diserang. Akhirnya ya udah, gue ikut, nggak apa-apa, nggak mau. Yang penting kita nyelesain. Iya, justru Terus- he's a leader. Enggak, kalau gue itu terlalu terlalu tiba-tiba. Gini loh, dia di situasi yang sangat sulit di Avengers karena dia sebenarnya kan atasan. Betul. Dia yang punya gedungnya, dia punya teknologi, dia punya duit di situ gitu kan. Dia ibaratnya apa ya? Investor utama. Investor utama gitu kan. Tapi ada satu anggota dan satu bestinya dia, satu partnernya dia yang benar-benar bertolak belakang sama dia. Tapi dia harus mencoba, ngerti gak sih kalau dalam sepak bola nih tim Harus kompromi. Real Iya. Madrid, lu tahu Arbeloa gitu. Kenapa Xabi Alonso dipecat? Karena bukan masalah taktis. Taktis mah si Xabi Alonso jenius, bagus banget taktiknya. Tapi yang jadi masalah adalah dia nggak bisa kontrol ego. Ada Mbappe, ada Vinicius, ngerti nggak? Nah ini yang sama di Avengers. Ada Captain America, ada Scarlet Witch, ada siapa? Tapi menurut gua Iron dia punya mindset untuk bisa untuk bisa kapan harus kendor, kapan harus kuat, ngerti nggak? Cuman aku setuju, Iron Man juga bukan lepas dari kesalahan, lepas dari permasalahannya adalah pribadinya dia, orang tuanya dibunuh. Iya itu makanya Sentimental poin banget itu itu. bagus kalau di ending si ego itu benar-benar dilepas, tapi kan pada akhirnya dia nggak bisa ngelepas itu, makanya Iya, justru- cara perubahan dari setuju nggak setuju Tiba-tiba banget kan, tiba-tiba banget, make iya. sense sih di gua. Tapi buat gue maksud gini, untuk sebagai sebuah film ya, satu kesatuan film, drama konflik itu harus ada. Maksud gue itu switchnya, itu twistnya dalam sebuah film itu, dimana endingnya tiba-tiba loh, ini seseorang yang harusnya jadi leader, tapi karena permasalahan di masa lalu, karena hatinya Personal. berubah jadi sangat brutal, bahkan hampir membunuh, bahkan Captain Saling America bunuh ya. mau hampir bunuh si Stark gitu kan, Yep. berantemnya sampai segila itu menurut gue sebagai drama lah ya, sebagai drama tuh memang jadi kompleks gitu loh. Jadi gue nggak setuju sama dia. Yang dalam artian ini lebih dari itu, lebih kompleks lah. Oke deh. Oke, tapi tadi lu belum sewa dan Nah, belinya. cuman yang jadi masalah di sini adalah meskipun kita bakarnya sama, Tadi lu sewanya apa? Winter Soldier. Winter Soldier. Beli Belinya Infinity War. Infinity War. jujur gini, gue bisa pilih dua-duanya sebenarnya. Nggak bisa. Iya, makanya itu kan. Ya, tapi yang lu pilih Sebenarnya gue bisa pilih dua-duanya dengan argumen yang berbeda. Cuman ya for the sake of debate, ya gue pilih. Ya content for the Iya. content for the Iya. content. Gue akan pilih Winter Soldier, berarti gue beli. Oke. Lu sewa. Sewa Gua Infinity sewa War. Infinity War. Oke. Oke, alasannya kenapa gue pilih Winter Soldier udah jelas ya. Sebagai sebuah film yang bisa berdiri sendiri tanpa menonton film-film MCU lain. That's the point. Jawabannya adalah di Winter Captain Soldier. America 1 ya oke lah, tapi that's the point man. Ya. Dia berdiri sendiri dengan Bener-bener sendiri. konflik sendiri. Lu bahkan gak perlu nonton Captain America 1. Kenapa? Karena di Captain America 2 itu banyak sekali histori yang membeberkan alasan siapa sih Captain Captain America. America Siapa itu. itu Hydra? Siapa itu Nick Fury, anggota apa namanya? Apa? Shield. Siapa Iya. itu Shield itu? Semua dijabarkan. Apa masa lalu antara Steve Rogers sama Bucky? Dijelaskan di Winter Soldier. Siapa itu si orang yang nembak dari atas pas di itu? Arnim Zola. Arnim Zola. Siapa itu Arnim Zola? Kompleksitasnya Black Widow. Siapa itu Black Widow? Semuanya dijelasin, Cok. Ini literally film politik. Ada battle koreografi lu bisa lihat.
ada action, ada pertemanan, ada kisah romansa yang tipis-tipis. Ya, dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Jadi menurut gua bro, dengan ending yang kayak begitu sangat menggetarkan hati menurut gua. Meskipun Infinity War juga gila. Cuma lagi argumen gue cuma satu. Infinity War wajib nonton. bahkan literally itu terusannya Ragnarok anjing. Literally bener-bener Ragnarok. Oke, jadi Infinity War tuh menurut lo harus ada level of investmentnya dulu baru bisa nonton Infinity Betul. War. Oke. Lu kenapa beli? Kenapa beli Infinity War? Oke. Pertama, kerasa banget kita tuh dikasih real loss-nya. Gue ngerasa itu bukti nyata Marvel bisa ngasih itu ke penonton gitu loh. Terus juga apa nih, assembling banget cuy, eksekusinya oke banget. Dari semua itu kan gak mudah. Bener, gue setuju. Gue setuju semua sama argumen dia. Cuman yang jadi masalah gini, makanya gue bilang tadi gue bisa pilih dulu aja kan. Tapi dengan dengan perspektif yang berbeda. Kalau Infinity War, buat gue ini top of grup level superhero. Iya. Dan Betul. at that time seingat gua Infinity War doang kan yang ngasih hero lose the Iya, ending, iya. the bad ending. Iya. Seingat gua, correct me if I'm wrong by the Emang. way. Dan itu menurut gua hal yang baru kayak anjing kita nonton film superhero yang biasanya kita nonton, the hero always win. Sekarang the villain Endingnya kalah, terus kita disuruh nunggu dulu kan. Iya, dan nunggu. Gila. Iya, dan Betul. Gue inget banget pas keluar dari bioskop tuh yang pas tiba-tiba layar udah hitam. Apa ini? iya? Gini nih. Nggak ada redemption arc anjing, nggak ada nih. Iya. Jadi debu semua, Oh iya, satu lagi kenapa gue beli karena kan gue nonton pakai rasa ya. Jadi setiap gue nonton Oh, itu iya. tuh balik lagi rasanya selalu ada. Konsisten. Iya, rasanya selalu ada kayak bener-bener kehilangan ketika mereka hilang itu. Nah. Tapi ngomongin rasa, Winter Soldier nggak kalah. Ya, Justru lebih personal. Gue belum ngasih tau Winter Soldier kenapa gue sewa. Ya, kenapa? Ya, karena kayak itu bukan taste gue aja. Gue rasa terlalu kompleks. Tapi selera apa ya. yang lo bilang Make bener sense. banget, make sense. Semua sekompleks itu dengan semua yang ada ditaruh. Iya. Oke banget Iya, itu. maksudnya untuk level hero personal loh. Betul. Ibarat bener-bener cuman ibarat duo aja lah. Antara Steve Rogers sama Bucky Barnes. Beastie banget. Udah, itu doang. Tapi kok bisa dibikin levelnya tuh buat gue level Avengers gitu loh. Yep. Skalanya tuh gila banget. Cuman maksud gue lagi-lagi satu ada di level yang bener-bener lu bisa tonton sendiri, satu level yang dimana Lu harus sebagai tonton, grup ya. gitu. Bahkan Iya. buat gue ini yang terbaik mungkin di bawah Watchmen. Watchmen. Wah kali ya. Untuk grup superhero ya. Menurut gue Snyder Cut Justice League Iya. gue taruh di bawah Infinity War. Gitu. Jadi itu Infinity War jelas. tuh levelnya ada di top Udah tier. paling atas dong Infinity Paling War atas mah. buat gue. Ya Peak, paling Watchmen iya. buat gue masih bisa taruh Watchmen. Cuman ya itulah. Tapi karena hari ini pilihan kita beli nih. Betul. Beli. Kita udah bakar yang lain nih. Ya nonton aja satu aja. Ya kan. Silakan Gimana Bos. menurut kalian? Damn bro. Lebih Damn, setuju bro, apa? susah men. Gue ngerti POV kalian Iya, berdua. emang susah. Dan jawabannya gue juga setuju dua-duanya lagi. Iya, susah. alasan kenapa lu beli Infinity War Iya, gue setuju. gua Alasan setuju. kenapa lu beli Winter Soldier. gue ngerti. Oke. Oke, it's time to vote. Vote ya. Aduh. Agak susah nih. Jadi agak susah tapi 1, 2, 3. Ini emang ada. Ini ada sentimen nih. Gue punya argumennya sendiri. Oke, Karena oke. kalau pilihan Infinity War itu emang peak film banget. Iya. Iya. Tapi gue mah simple aja sih. Sebagai sewa itu kan berarti ditonton sekali. Beli itu ditonton berkali-kali. Gue lebih rela menonton berkali-kali Infinity War dibanding Winter Soldier. Oke. Kalau gue sih tetap Captain America. Iya, tapi lagi-lagi masalahnya kan Iya. yang jadi permasalahan logikanya adalah ketika lu rela berkali-kali nonton Infinity War tapi lu nggak bisa nonton yang lain, lu bakar. Iya. Tapi kan sebagai konteks, gue nggak harus jadi orang lain yang nggak ngerti Iya. investment dari film sebelumnya. Itu. Karena ini imbang, kita Ya. butuh seorang. Kita butuh seorang juri ketiga. Namanya kalau juri kan kalau Master Chef emang harus ganjil. Iya. Oh, iya, betul. Supaya kalau misalnya ada imbang, ada penentu satu. Ada tiebreaker. Ada tiebreaker. Oke. Kita sambut kameramen kita. Repa. Mister Lu, Kameramen. mungkin ya boleh dikasih mic-nya. Nah lu mungkin bisa vote dulu. Abis itu lu kasih argumen singkat lah. Menurut lu gimana gitu, oke? Siap? 1, tunjuk ya. 2, 3. What? Iya, Argumen, Infinity War tuh menurut gua film yang bener-bener kayak yang tadi Hasan bilang, yang Pertama kali ngeliat. pertama kali hero tuh kalah gitu, tiba-tiba Yes. hilang buff. Sebenarnya bukan pertama kali sih, cuman mungkin yang mempopulerkan, Yang mempopulerkan, karena benar. superhero modern kan. Benar. Iya. Dan nggak seberat
Winter Soldier. Ya. That's it, oke. Ya, ya. Jadi Infinity War lebih menikmati, betul. Oke. Tapi kalau nggak ada Winter Soldier, kayak lu juga milihnya Infinity War ya? Gini. Kenapa gue bisa pakai dua perspektif yang Dulu, berbeda? ini dulu. Thank you. Oh ya, thank you. Ya, dia udah mau debat-debat lagi deh. Dia Aku mau di sini. sini. Lanjutkan debatnya. Oke. Iya, cuman baik lagi maksud gue gini. Gue sangat paham kenapa, makanya dari awal gue juga udah bisa nebak dia akan pilih Infinity War. Kenapa? Karena ini udah namanya otak manusia. Kita nggak bisa deny kalau kita nggak pernah nonton film-film MCU, ngerti gak? Betul. Gitu loh. Kita Betul. ya gue udah nonton, gue iya. udah Dan nabung. suka nonton semua film ini. Gimana caranya gue lepasin itu karena dengan perspektif ini film yang berdiri sendiri, nggak bisa menurut gue. Makanya gue make sense banget kalau dia bilang Infinity War. Cuman ya gue mencoba untuk mendebat, tapi oke, pemenangnya hari ini adalah Ziza. Tapi gue gak terima. Dua kali menang nih. Tapi gue lebih menerima untuk kali ini karena bukan karena wibu ini Iya, ya. aman aja. Emangnya itu ya? Oh jadi Aman aja. lu take it personal. Dia kalah gak argumen gue men. Argumen gue karena gue ibu, that's it. Dia udah ngobrol. Nah, gue cuma ngomong gue ibu. Kalah men. Personal dia. Tapi kalian boleh tulis di komentar. Menurut kalian sesuka apa sama betul. segmen Segmen ini, BSB iya. beli sewa bakar yang ngelantur bareng kali ini, karena menurut gue ini salah satu yang akan jadi keunggulan kita ya, kekuatan Betul. utama kita. Aduh. Segmen utama kita lah. Betul, Amin. betul. Depannya gitu. Kita bisa Core-nya ya. Core-nya. Ini bisa jadi IP yang kita milking terus. Asli. Kayak Marvel. IP yang kita miliki terus dengan topik-topik yang berbeda. Kalian boleh tulis di komentar kalau kalian lebih suka sama argumen yang mana, sama pilihan yang mana. Apakah gua atau Ziza atau Hasan, King Hasan ya, Style. atau Rendra Oke. gitu. Ya kalian tulis di komen aja, oke? Gitu aja untuk video kali ini. Udah lama banget, udah panjang banget. Ya, gua Timothy Vidol dari channel Ngelantur Indonesia. Terus ada siapa? Rendra Fauzan dari channel Rendraverse. Saya Hasan dari Clean Sound Studio. Saya Ziza, I'm nobody. Gila. Ulang ya. Iya. Bagus. Gue Ziza, I'm the winner. Please.